Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Admin Sorgawan. Saya mahasiswa Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Mas Haris Adiswantoro, ST.MBA. Video manajemen strategi ini saya akan mengambil topik yaitu Blue Ocean Strategi. Sebelum masuk ke contoh di kasus yang saya ambil, saya akan menjelaskan tentang Blue Ocean Strategi. Definisi Blue Ocean Strategi. Penjelasan Blue Ocean Strategi dikemukakan oleh Kim dan Moberg pada tahun 2005, merujuk pada industri atau pasar yang belum ada saat ini. Suatu pasar yang belum ditemukan sehingga belum sempat dijamah oleh pesaing dalam Blue Ocean. Suatu pasar yang belum ditemukan yaitu Blue Ocean Strategi. Permintaan diciptakan bukan diperebutkan, sehingga besarnya pasar dan permintaan di pasar tersebut menjadi tidak terbantah. Kim dan Moberg juga mengemukakan bahwa penciptaan Ocean Strategi ini dapat dicapai oleh perusahaan besar dan kecil, oleh manajer muda dan tua, oleh perusahaan dalam industri yang menarik dan tidak menarik, oleh perusahaan baru dan perusahaan papan atas, oleh perusahaan publik dan swasta, oleh perusahaan dalam industri berteknologi tinggi dan rendah, dan oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai negara lainnya. Contoh studi kasus yang saya ambil yaitu dari penelitian perumusan Ocean Strategi pada industri makanan trifle. Industri makanan trifle merupakan salah satu industri makanan beku yang ada di Kabupaten Jember, yang terletak di daerah Perumahan Mangli. Produk makanan beku yang diproduksi ada berbagai macam varian. Ada yang berbentuk olahan lauk beku, sayuran beku, dan juga kue beku. Selain menjual varian tersebut, ada juga berbagai macam keripik, mulai dari keripik singkong, keripik talas, keripik sukun, dan dengan varian rasa yang bermacam-macam. Usaha ini sudah memiliki kerjasama untuk mendapatkan bahan baku dengan pedagang-pedagang yang sudah menjadi langganannya, serta juga memiliki kerjasama dengan kafe-kafe dan rumah makan yang telah menjadi pelanggan tetapnya. Meskipun begitu, usaha ini memiliki banyak pesaing yang juga eksis pada bidang yang sama. Oleh karena itu, agar tidak terbawa arus persaingan yang kuat dengan para pesaing lainnya serta mampu untuk mengembangkan usaha, industri makanan beku trifle ini perlu merumuskan strategi yang tepat untuk dijalankan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan oleh usaha ini adalah Blue Ocean Strategi, karena pada dasarnya Blue Ocean Strategi ini dapat diciptakan oleh bisnis apa saja
yang memang perusahaan tersebut tidak ingin terjebak dalam persaingan secara terus-menerus. Di video ini akan membahas metode yang ada di studi kasus ini yang berjumlah 4. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat terhadap status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, dan suatu kelas peristiwa. Yang kedua, data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, baik pada proses produksi maupun kegiatan-kegiatan yang lain mendukung saat penelitian. Data primer juga dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pengelola usaha. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, hasil riset atau penelitian sebelumnya, dan berbagai literatur, baik dari buku maupun internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada studi kasus oleh peneliti menggunakan non-probability sampling dengan kuota sampling. Di dalam sampling kuota, pengambilan sampel merupakan pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti. Populasi dalam peneliti ini adalah konsumen yang mengetahui dan pernah mengonsumsi produk-produk dari industri makanan beku trifle dan produk pesaing industri makanan beku lainnya, yaitu PT So Good Food dan Mamaku Risol Jember. Kemudian terdapat 2 kategori dalam populasi tersebut, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu mahasiswa dan pedagang makanan. Peneliti menetapkan sampel sebanyak 40 orang. Kriteria dan jumlah responden peneliti yaitu mahasiswa berjumlah 30 orang dan sisanya pedagang makanan yang berjumlah 10 orang. Selanjutnya yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi literatur, yang keempat kuesioner. Pada studi kasus yang saya ambil ada analisis, yaitu analisis deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan internal perusahaan seperti visi, misi, dan tujuan perusahaan, organisasi perusahaan, karakteristik produk yang dihasilkan, produksi dan operasi, kegiatan pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Pada studi kasus yang saya ambil, ada alat yang digunakan, yaitu kanvas strategi. Kanvas strategi ini digunakan untuk mengetahui posisi produk makanan beku di usaha rival dengan pembanding produk makanan beku lainnya, yaitu PT So Good Food dan Mamaku Risol Jember.
Pada kanvas strategi ditunjukkan dengan kurva nilai, maka dapat dikatakan bahwa Trifol masih berada di dalam area Samudra Merah atau Red Ocean. Perusahaan yang sedang terperangkap di Red Ocean, apabila kurva nilai suatu perusahaan bertemu dengan kurva nilai pesaingnya, berdasarkan kanvas strategi pada gambar, kurva nilai yang menunjukkan hal tersebut adalah kurva nilai pada faktor harga, cita rasa, kandungan gizi, dan daya tahan produk. Jika melihat dari kanvas strategi dan juga pengamatan di lapangan, kompetisi yang terjadi antara tiga merpati antara Trifol dengan PT So Good Food dan adalah terletak pada faktor harga dan cita rasa. Selain itu, berdasarkan kurva nilai tersebut memperlihatkan bahwa Trifol juga berkompetisi dengan Mamaco Risol Jember dalam hal kandungan gizi dan daya tahan produk. Kompetisi antara Trifol dan produk Mamaco Risol Jember tersebut karena sama-sama memproduksi olahan makanan beku yang kebanyakan dalam bentuk snack, misalnya risol atau lumpia. Selanjutnya, alat yang digunakan pada contoh studi kasus yang saya ambil ini ada kerangka 4 langkah. Yang pertama, hapuskan. Berdasarkan kurva yang sebelumnya, pada kanvas strategi, faktor kompetisi ragam produk yang seharusnya dihapuskan, hal ini perlu lebih dipikirkan lagi untuk berinvestasi secara lebihan. Perlu adanya fokus untuk mengembangkan produk yang diunggulkan, misalnya hanya fokus pada produk frozen food saja. Industri Trifol saat ini tidak hanya produk frozen food, tapi juga memproduksi aneka cemilan kering seperti keripik dan lain-lain. Yang kedua adalah kurangi. Faktor kompetisi pada harga yang seharusnya dikurangi, mengingat tujuan utama strategi vaksin biru adalah untuk menekankan biaya rendah-rendahnya dengan perbandingan yang seimbang dengan inovasi nilai bagi konsumen. Selanjutnya, pada faktor kandungan gizi, hal ini perlu diperhatikan bukan bermaksud untuk mengurangi gizi atau manfaat yang tergantung di dalam produk. Akan tetapi, faktor kompetisinya yang dikurangi adalah industri yang mampu membangun mindset konsumen bahwa produk olahannya tidak mengandung bahan berbahaya dan tetap bergizi. Yang ketiga, tingkatkan. Faktor kompetisi yang harus ditingkatkan ada 5 faktor, yaitu cita rasa, kemasan, porsi, daya tahan produk, dan kemudahan dalam memperoleh produk. Yang keempat, ciptakan. Menciptakan model pemasaran baru, yaitu dengan sistem online maupun offline, dapat meningkatkan proses pengenalan produk pada calon konsumen maupun dapat menambah konsumen baru. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu skema hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Yang di dalam hapuskan itu yaitu ragam produk. Kemudian yang perlu ditingkatkan yang pertama yaitu cita rasa, kedua kemasan, ketiga porsi, keempat daya tahan produk, kelima kemudahan memperoleh produk. Selanjutnya yang dikurangi yaitu yang pertama harga,
yang kedua kandungan gizi, serta yang terakhir ciptakan, yaitu pemasaran online dan offline. Kesimpulan dari penelitian, contoh penelitian yang saya ambil, yang pertama ada faktor-faktor yang menjadi faktor kompetisi, yaitu faktor harga, rasa, ragam produk, kemasan produk, porsi pada setiap produk, kandungan gizi, daya tahan produk, dan kemudahan dalam memperoleh. Yang kedua, situasi dalam industri makanan beku memasuki area Samudra Merah atau Red Ocean. Yang ketiga, perumusan Blue Ocean Strategi untuk industri makanan beku tripol ada 4. Yang pertama, dihapuskannya faktor ragam produk untuk lebih memfokuskan bisnis pada bidang frozen food. Yang kedua, mengurangi faktor harga dan faktor kandungan gizi. Yang ketiga, meningkatkan cita rasa, kemasan, porsi, daya tahan, dan kemudahan dalam memperoleh. Yang terakhir, menciptakan faktor kompetisi pemasaran secara online maupun offline. Sekian video dari saya tentang dosen strategi dengan contoh kasus industri makanan beku interval. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.